Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте. Nama saya Violeta Astapradja. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soen Haji. Metodologinya Bapak Sunario Soen Haji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia. PORIN, ya, singkatannya PORIN. Kita melanjutkan membahas kata harus dalam bahasa Rusia, ya, harus. Kalau bahasa Inggris itu must atau have to, bahasa Rusia должен laki-laki, perempuan должна, netral должно, dan jamak должны. Kita sudah belajar waktu yang sekarang untuk kata harus, terus waktu lampau untuk kata harus, dan hari ini kita belajar waktu akan datang. Bagaimana kita bisa menggunakan kata harus dalam waktu yang akan datang, ya, dalam future tense. Kita menggunakan di sini kata sifat bentuk pendek, ya, должен, должна, должно, должны, dan kata kerja to be, быть. Dalam bahasa Rusia ada kata kerja to be, seperti dalam bahasa Inggris. To be, быть. Bentuk infinitifnya быть. Dalam di channel ini sudah ada video tentang быть, kata kerja быть. Terus untuk future tense, kata kerja быть, kalau bahasa Indonesia adalah, ya, to be, itu буду untuk saya, ya, saya akan, я буду, kamu akan, ты будешь, dia laki-laki, dia perempuan, dia netral, он, она, оно будет, kami, kita akan, мы будем, anda akan, вы будете, mereka, anda akan, они будут, ya. Kata kerja akan berubah sesuai dengan subjeknya yang sebelumnya, subjek yang sebelumnya. Silahkan catat bahan ini. Ya, saya melanjutkan. Jadi, untuk future tense, kita menggunakan должен. Setelah kata sifat bentuk pendek должен, kita menggunakan должен буду untuk saya, ya. Dan kata буду itu to be, dalam future tense kita harus berubah sesuai dengan kata ganti orang sebelumnya, atau dalam kata lain itu sesuai dengan subjek yang sebelum kata kerja. Yang sebelum di sini, sebelum kata kerja, apa yang saya akan harus. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak boleh bilang saya akan harus bekerja. Cuma saya harus bekerja, ya, dan tambah kapan, besok, ya, saya harus bekerja minggu depan, dan lain-lain. Bahasa Rusia kita menggunakan kata akan. Karena itu untuk menerjemahkan saya menggunakan kata akan di sini. Tapi saya mencoret, ya, kata akan saya mencoret. Kenapa? Karena saya mengerti kata akan tidak usah menggunakan dalam bahasa Indonesia. Tetapi saya menggunakan akan karena di sini ada kata буду, будешь, будет, будем, будете, будут. Jadi saya menggunakan untuk Anda mengerti itu future tense, ya. Kita harus menggunakan. Tapi di sini cuma supaya kasih tahu future tense. Tapi saya tahu di sini tidak usah, ya, saya dicoret kata akan. Terus kalau laki-laki, ya, kalau laki-laki bilang saya harus akan bekerja, dia maksudnya tentang future tense, ya. Bahasa Indonesia begitu, ya, bilang begitu. Saya harus bekerja besok atau minggu depan atau tahun depan. Tapi dalam bahasa Rusia kita menggunakan akan, menggunakan буду untuk saya, ya, untuk saya. Jadi saya laki-laki, ya, я должен, kalau saya adalah laki-laki, я должен. Dan di sini menggunakan bentuknya буду karena saya present, saya future tense, буду akan itu menjadi буду. Terus я должен буду работать, saya akan harus bekerja atau saya harus bekerja pada masa depan. Terus kalau saya adalah perempuan, terus
Я должна буду учиться. Saya akan harus belajar. Bahasa Indonesia tidak menggunakan akan ya, tapi bahasa Rusia menggunakan akan. Я должна буду учиться. Di sini kata kerja bentuk infinitif. Работать, учиться, изучать, готовить, жить, остаться, лечиться, сдать. Yang ini semua kata kerja bentuk imperfektif. Tapi di sini sdać perfektif. Jadi bisa menggunakan perfective form dan imperfective form juga kata kerja ini. Saya melanjutkan. Kamu akan harus bekerja kalau kamu adalah laki-laki. Jadi, ты должен будешь. Kenapa? Karena ты, ya, karena itu будешь. Ты должен будешь работать. Terus, kamu adalah perempuan. Kalau kamu adalah perempuan. Ты должна будешь учиться. Kamu akan harus. Walaupun tidak boleh bilang akan harus ya, tapi saya kasih tahu itu future tense. Ты должна будешь учиться. Terus lanjut. Dia laki-laki akan harus belajar bahasa Rusia. Он должен, ya, должен untuk laki-laki, должна untuk perempuan, должны untuk banyak orang, dan должно untuk netral. Он должен будет изучать русский язык. Ya. Dia akan harus. Di sini harus dulu, kata harus dulu, setelah harus ada kata akan. Itu yang aturan ya, ada posisi-posisi kata dalam kalimat. Должен dulu, будет setelah ini. Atau должна dulu, будешь sesudah должна. Так, lagi dia perempuan akan harus memasak. Она должна будет готовить. Она должна будет готовить. Dia netral, binatang ya, akan harus tinggal atau berada di kebun binatang. Оно животное. Животное itu оно, netral. Оно должно будет жить в зоопарке. Оно должно будет жить в зоопарке. Kami atau kita akan harus tinggal di rumah karena hujan ya. Sekarang sebagai contoh ya, sekarang ada hujan di luar. Jadi kita harus tinggal di rumah, tidak bisa keluar karena hujan. Мы должны будем остаться дома. Ya, stay at home. Stay at home, остаться дома. Juga ya, sangat mirip bunyinya dengan bahasa Inggris. Stay at home, остаться дома. Stay, остаться. Мы должны будем остаться дома. Terus Anda akan harus dirawat. Dirawat atau berobat. Atau diberikan obat ya. Anda sakit dan Anda harus dokter mengambil perobatan. Вы должны будете лечиться. Вы должны будете, karena akan ya. Вы должны будете akan лечиться karena future tense. Terus mereka akan harus lulus ujian-ujian. Они должны будут, ya, future tense, будут. Они должны будут сдать экзамены. Kalau kita di sini menggunakan imperfective form juga bisa. Begini, они должны будут сдавать экзамены. Сдавать. Они должны будут сдавать экзамены. Kalau perfective, сдать экзамены. Bedanya apa ya? Coba, они должны будут сдавать экзамены. Jadi itu menjadi dalam future tense. Itu berlangsung beberapa waktu ya, mereka akan lulus satu ujian, terus lulus ujian kedua, ujian ketiga, dan lain-lain. Kalau kita menggunakan perfective form, сдать экзамен, di sini sudah
maknanya hasil ya. Mereka akan harus lulus ujian, semua ujian lulus ya sekaligus. Jadi itu bedanya ya antara imperfektif dan perfektif. Kalau kita menyusun kalimat negatif ya, kita menggunakan tidak, kata tidak dalam bahasa Indonesia, bahasa Rusia itu nie. Bahasa Rusia nie. Kita tempatnya nie di sini sesudah subjek dan sebelum должен. Jadi begini, saya tidak ya harus bekerja pada masa depan ya. Я не должен буду работать. Я не должна буду учиться. Ты не должен будешь работать. Ты не должна будешь учиться. Не должен, не должна. Sambung ya, tidak interrupt. Seperti ты не должен. Kita harus sambung ya, sambung. Ты не должен. Jadi tidak, не, ucapannya ni selalu sambung sampai dengan kata yang berikutnya. Он не должен будет изучать русский язык. Она не должна будет готовить. Оно не должно будет жить в зоопарке. Мы не должны будем оставаться дома atau остаться дома. Sama ya, perfektif dan perfektif. Artinya hampir sama, sedikitnya maknanya lain. Остаться, оставаться, остаться satu kali, оставаться beberapa kali. Cuma itu rasanya. Tapi ada juga native speaker yang bisa menggunakan perfektif dan imperfektif. Tapi maknanya ya bermaksud stay at home cuma satu kali karena ada hujan di luar. Terus мы не должны, вы не должны будете лечиться. Они не должны будут сдать экзамены. Atau они не должны будут сдавать экзамены. Сдавать imperfektif, сдать perfektif. Tapi artinya hampir sama. Cuma сдавать berapa kali ya ujian. Сдать itu sudah berhasil, sudah hasilnya, sudah mereka harus sudah lulus ya, lulus semua ujian. Juga hasil ya, di sini hasil. Karena kalau imperfective form di sana proses ya, perfective form hasil. Kalau kalimat tanya kita sudah tahu dengan intonasi ya, tidak ada kata kerja yang bisa membantu untuk menyusun kalimat tanya, hanya dengan intonasi orang. Jadi di sini maknanya harus atau tidak harus ya. Karena itu intonasi penekanan di sini должен буду, dua kata yang ya должен буду, jadi dua kata yang mendapat penekanan intonasi. Apakah saya harus bekerja pada masa depan ya, itu future tense. Я должен буду работать. Я должна буду учиться. Ты должен будешь работать. Itu kalimat tanya. Kalau kita bermaksud apakah saya harus bekerja atau belajar ya, di sini maknanya di mana? Di sini ya, di sini, di sini. Karena itu bisa di sini intonasinya ke atas. Jadi begini, я должен буду работать atau учиться ya, я должен буду работать или учиться. Atau itu или ya, или. Я должен буду работать или учиться. Bisa juga penekanan intonasi di akhir kalimat. Karena di sini itu tergantung apa? Tergantung tentang apa kita bertanya. Kalau penekanan di sini harus atau tidak harus? Di sini sudah mengerti harus, tapi apa? Bekerja atau belajar atau memasak. Karena itu kalau kita bermaksud kita bertanya tentang ini harus atau tidak harus, penekanan di sini. Kalau kita bertanya tentang bekerja atau belajar, penekanan intonasi di sini. Coba itu merasa bedanya. Я должен буду учиться atau я должен буду учиться atau я должен буду учиться. Я должен буду учиться. Ini bedanya. Silahkan catat pelajaran hari ini.
Saya mau kasih tahu lagi tentang grup WA yang sekarang kita punya secara gratis. Silakan bergabung. Sekarang kita punya 2 grup WA. Satu sudah penuh, di sana ada lebih dari 220 orang. Sekarang saya membuka grup WA untuk bahasa Rusia ya. Nomor 2. Di sana cuma kira-kira 30 ya, 30 peserta. Kenapa 2? Untuk di satu grup dan di 2 grup saya bisa punya perhatian ya ke setiap peserta yang bertanya saya. Anda bisa bertanya saya apapun yang Anda tidak mengerti tentang bahan pelajaran di sini. Jika Anda ada pertanyaan, Anda bisa langsung bertanya saya di grup WA ini. Saya akan menjawab. Bagaimana bergabung ya, cara bergabung. Itu ini ya. Email saya violeta.astapraja@gmail.com. Anda kirim nomor HP Anda ke saya langsung sebagai admin bergabung Anda ke grup. Sudah, pelajaran ini sudah selesai. Terima kasih banyak. Большое спасибо. Sehat selalu, будьте здоровы. Semangat belajar bahasa Rusia terus. Sampai ketemu lagi atau sampai jumpa. До свидания.